Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 82, 83 dan 84 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 82 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka. Maksudnya di sini adalah Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Berikutnya adalah terjemahan ayat 83. Artinya, kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan selanjutnya adalah ayat 84 yang artinya, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Terkait dengan ayat 82 surat Al-A'raf yang tadi telah kita bacakan. Di sini maknanya adalah mereka tidak menjawab atau menanggapi tawaran Nabi Lut alaihi salam. Bahkan mereka berniat untuk mengusirnya dan membuangnya beserta para pengikutnya dari hadapan mereka. Maka Allah Ta'ala pun membawa keluar mereka dalam keadaan selamat dan membinasakan kaumnya di negeri mereka sendiri dalam keadaan rendah lagi terhina. Firman Allah sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Maksud daripada ayat atau kalimat sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri tersebut, maka Qatadah rahimahullah berkata, mereka mencela Lut alaihi salam dan para pengikutnya tanpa ada aib dan cela apapun. Adapun Mujahid rahimahullah berkata, sesungguhnya Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya adalah orang-orang yang berpura-pura suci dari lubang anus lelaki dan lubang anus perempuan. Jadi itu terjemahan atau makna daripada sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Selanjutnya, dalam ayat 83 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi, Allah berfirman dengan kalimat, kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia, istrinya, maksudnya istri Nabi Lut alaihissalam, termasuk orang-orang yang tertinggal. Di sini Allah berfirman dalam kalimat 83 itu, yaitu kemudian kami selamatkan dia, Lut alaihissalam dan pengikutnya. Jadi di sini maksud dari kalimat pada ayat ini adalah tidak seorang pun dari kaumnya beriman kepada Lut, kecuali keluarganya saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, yaitu ayat 35 dan 36, yang artinya, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalam negeri kaum Lut. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim, yaitu Lut. Di sini kecuali istrinya, karena dia tidak beriman kepadanya, maksudnya kepada Allah. Bahkan dia tetap berada di atas agama kaumnya. Dialah yang memberikan informasi dan memberitahukan kepada kaumnya perihal tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam dengan bahasa isyarat yang hanya dipahami oleh mereka. Oleh karena itu, ketika Lut alaihissalam diperintahkan agar memberangkatkan keluarganya di malam hari, Lut diperintahkan agar tidak memberitahukan kepada istrinya, agar tidak membawanya keluar dari negeri itu. Di antara ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa
Bahkan istrinya mengikuti mereka. Tetapi ketika azab itu turun, istrinya menoleh ke belakang sehingga dia pun tertimpa azab seperti yang telah menimpa kaumnya. Namun pendapat yang lebih zahir adalah bahwa istrinya tidak ikut keluar dari negeri tersebut. Dan Nabi Lut alaihissalam juga tidak memberitahukan kepadanya. Dan bahkan istrinya tetap bersama dengan kaumnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, yaitu ayat 83 surat Al-A'raf ini, yaitu dengan kalimat yang artinya kecuali istrinya, dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Jadi maksud di sini yang tertinggal adalah yaitu tetap tinggal bersama kaumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia termasuk di antara orang-orang yang dibinasakan. Itu maksudnya. Penafsiran itu merupakan penafsiran berdasarkan kesimpulan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 84 surat Al-A'raf yang artinya dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Di sini makna daripada ayat 84 surat Al-A'raf ini itu ditafsirkan dengan firman Allah yang lain, yaitu dalam surat Hud ayat 82 dan 83. Di mana Allah berfirman yang artinya dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat 84 surat Al-A'raf yang artinya maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Di sini maksudnya tafsir atau makna daripada ayat 84 surat Al-A'raf ini, yaitu kalimat maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang berbuat dosa itu maksudnya adalah lihatlah wahai Muhammad bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang yang berani-berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan mendustakan rasul-rasulnya. Sebagai penjelasan, maksudnya perbuatan keji yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini adalah perbuatan keji homoseksual yang menjijikkan itu dan sungguh telah menyebar luas di banyak belahan negeri dan lebih banyak lagi menyebar di kalangan orang-orang Inggris terlaknat. Sampai-sampai perbuatan keji dan menjijikkan itu telah menjadi sesuatu yang ringan dan tidak dipedulikan di kalangan mereka. Bahkan telah menjadi sesuatu yang tidak diingkari. Lebih parahnya lagi, bahwa banyak dari kalangan pendeta-pendeta, semoga Allah Ta'ala melaknat mereka, mengumumkan bahwa perbuatan mungkar tersebut. Jadi di sini kalangan pendeta itu mengatakan bahwa perbuatan mungkar tersebut tidaklah mengandung unsur kejahatan bila dilakukan dengan saling suka sama suka. Dengan demikian mereka telah menjadi kehinaan bagi agama dan umat mereka sendiri. Di sini diberikan kabar gembira kepada umat yang jahat, menjijikkan dan zalim itu, bahwa akibat perbuatan mereka akan menjadi seperti akibat perbuatan kaum Lut. Allah Ta'ala telah menghancurkan mereka dikarenakan keberanian mereka dalam melakukan kemungkaran tersebut serta menyebarluaskannya. Dan selanjutnya, semoga Allah menghinakan mereka dan menyelamatkan alam semesta ini dari segala bentuk kejahatan dan kezaliman mereka, terutama dalam bentuk kezaliman homoseksual ini. Selanjutnya, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa orang yang melakukan homoseks itu hukumannya dilemparkan dari tempat yang tinggi
lalu disusul dengan bebatuan yang dilemparkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Lut alaihi salam. Akan tetapi ulama lainnya berpendapat bahwa pelaku homoseks dikenai hukuman rajam. Baik dia muhsan, maksudnya sudah menikah, maupun bukan muhsan atau yang belum menikah. Itu adalah salah satu pendapat dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Hujahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah rahimahullah. Yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau telah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan orang yang dikerjainya tersebut. Sedangkan menurut ulama yang lain, pelaku homoseks sama seperti pezina. Bila dia seorang muhsan, artinya yang sudah menikah, maka dia dikenai hukuman rajam. Namun jika dia belum menikah atau bukan seorang yang muhsan, maka dia dikenai hukuman 100 kali cambuk. Ini adalah pendapat yang lain dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun menyetubuhi kaum wanita pada lubang-lubang anus, maka itu dinamakan lutiyah sughra, artinya perbuatan kaum Lut yang kecil. Hukumnya haram menurut ijma' ulama, kecuali menurut pendapat yang cacat, ya, yang saz dari sebagian ulama salaf. Penjelasan tentang hal ini telah dibahas di dalam tafsir surat Al-Baqarah. Demikian antara lain terjemahan atau pembahasan mengenai makna dari ayat 82, 83, dan 84 surat Al-A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.